jelek, mbaknya aja nggak tahu. Makanya jadi jangan terlalu cupu deh, mbak. Kamu tuh ya tiba-tiba datang ke sini marah-marah. Ya iya, Apa apa sih saya maksud marah? kamu? Mau tahu maksudnya apa, mbak? Nanya baik-baik, kalau mbaknya pengen tahu nggak usah bentak-bentak karena mbak yang bakal rugi, tau nggak? Mbak ya, aku nggak kenal Mbak. Tiba-tiba Mbak datang ke sini dan marah-marah. Mbak jelek-jelekin cowok aku. Maksud Mbak apa? Tapi dia nangis. Sambil nangis dia cerita. Dia ceritain semua yang udah kejadian. Aku Meli. Aku nekat menceritakan kisahku ini agar setiap gadis di luar sana benar-benar kenal pacarnya dengan baik sebelum mereka terlanjur berbuat hal yang lebih jauh. Semua kejadian buruk ini dimulai waktu beberapa hari yang lalu aku kedatangan seorang gadis di rumah. Dia datang dengan marah-marah. Maaf mbak, cari siapa ya? Mbak Meli. Kita nggak usah bentak-bentak karena mbak yang bakal rugi, tau nggak? Mbak ya, aku nggak kenal Mbak. Tiba-tiba Mbak datang ke sini dan marah-marah. Mbak jelek-jelekin cowok aku. Maksud Mbak apa? Tapi dia nangis. Sambil nangis dia cerita. Dia ceritain semua yang udah kejadian. Dia ngaku Nggak usah pakai nangis. Mendingan sekarang Mbak pergi dari sini. Mbak nggak usah ganggu hubungan kami lagi. Aku udah bilang mbak, pacarnya mbak tuh orang aja. Itu bukan urusan Mbak ya. Udah mbak pergi. Mbak pergi dari sini, oke? Bilangin ya, aku pergi. Tapi mbak jangan sampai jadi cewek yang udah pernah ketipu kayak aku. Udah deh, kamu nggak usah ngurusin aku lagi ya. pacarku nggak mungkin deh berbuat yang aneh-aneh. Cewek ini pasti udah bohong. Menurut aku dia pasti udah bohong banget deh. Pasti dia cuma pengen ngancurin hubungan aku sama pacar aku. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak ada salahnya juga aku cerita sama dia. Yang, Iya, aku mau nanya satu hal ke kamu. apaan? Tapi kamu janji ya nggak boleh marah. Iya, apaan? Kemarin ada seorang cewek datang ke rumah dan dia cerita tentang keburukan kamu. Keburukan aku. Terus dia bilang apa? Dia cerita kalau kamu udah memeras dia. Memeras. Ya, dan kamu bakal nyebarin foto bugilnya dia kalau dia nggak kasih duit ke kamu. Tapi ternyata di luar dugaan aku, Jamie malah marah-marah sama aku. Kenapa? Apa aku salah udah nyeritain hal itu? Yang benar aja dong. Aku meras dia. Mau nyebarin foto Google dia. Pikir dong ya. Kenapa sekarang kamu marah-marah sama aku? Aku nggak suka aja dia ngomong gitu. Apalagi aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada cewek datang ke rumah dan dia cerita tentang keburukan cowok aku. Kamu bisa ngertiin posisi aku kan? Dia itu
Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Melly. Rasa percaya yang tumbuh di dalam diri Melly membuat Melly rela melakukan apa saja demi sang kekasih, termasuk melakukan persetubuhan di luar pernikahan. Akan tetapi di tengah perjalanannya, Melly harus dihadapkan pada sebuah kenyataan yang dapat mengancam masa depannya. Seperti apakah kisah Melly? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku masih kuliah di luar kota. Aku tinggal terpisah sama orang tuaku. Aku dikenalkan sama Jamie oleh salah seorang teman baikku, Selfie. Hai Jenny. Hei, Hai, apa kabar? baik kamu? Baik juga. Oh ya, ini kenalin temen gue. Jamie. Melly. Oh ya, dia temen gue dari kecil loh. Oh ya, nggak pernah cerita sih? Iya, dia ngilang aja, nggak tahu tuh kemana. Ngilang kemana? Pesan minum apa nih? Boleh. Orange juice aja deh. Kamu, Melly? Sama aja deh. Mas, orange juice-nya 2 dah. Nah, coba mas ya. Melly duduk. Sih. Nyantai aja katanya siapa? Karena aku dan Jamie ngerasa saling cocok, akhirnya kami jadian. Selama ini Jamie selalu baik sama aku. Dia nggak pernah nyakitin aku, nggak pernah bikin aku marah. Aku ngerasa Jamie bisa ngelindungin aku. Sikapnya juga, ya perhatian banget. Semua hal-hal itu yang mungkin bikin aku ngerasa nyaman dan jadi percaya sama Jamie. Aku sampai rela melakukan apapun buat dia. Bahkan hubungan kami sudah sangat jauh. Ya aku tahu sih yang kami lakukan itu salah. Belum sepantasnya aku ngelakuin itu sama Jamie karena emang kita belum menikah. Kadang aku juga takut. Aku takut kalau aku hamil. Tapi Jamie selalu janji dia bakal bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa sama aku nantinya. Dan Jamie juga janji dia nggak bakal pernah mau ninggalin aku. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang sering dilakukan sama dia. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang sering dilakukan sama dia. Dia sering ngambil fotoku saat aku nggak pakai baju. Awalnya aku risih banget. Aku sering tanya, kenapa dia sering ngelakuin itu? Buat apa? Kenapa dia harus ngambil gambar aku? Jujur ya, aku agak keberatan. Gimana kalau sampai ada orang yang tahu? Ya, kamu bikin aku ya? Nggak ada. Bohong. Bener nggak ada. Bohong. Tuh kan? Apa coba? Iya. Apa sih maksudnya? Ya nggak apa-apa lah. Aku cuma takut foto itu jatuh ke tangan orang yang salah. Tapi lagi-lagi dia dengan 1001 caranya dia nyoba ngeyakinin aku kalau semuanya bakalan baik-baik aja. Ya buat apa tapi? Buat pribadi aku ya. Buat pribadi apa? Ya buat aku aja. Kamu tuh aneh banget ya. Lagi pula itu semua dia lakuin karena dia cinta sama aku. Siapa yang gak luluh coba? Aku janji ya nggak bakalan nyebarin di foto. Bener. Kamu nggak sayang sama aku. Kamu nggak percaya sama aku. Awas ya kalau sampai ada orang yang tahu. Apapun rela aku lakuin demi Jamie. Bahkan saat dia ada di kondisi yang sangat sulit, aku nggak keberatan. Aku nggak keberatan buat bantu masalah finansial dia. Kamu kenapa sih, Yang?
Nggak ada apa-apa ya. Biasanya kamu kayak gini. Aku takut aja ngerebutin kamu ya. Takut kenapa? Yang enak aja. Aku kan cewek kamu. Cerita ya, siapa tahu aku bisa bantu. Bener. Ya udah, gini loh ya. Aku kan mau bayar uang kuliah. Tapi terima dari orang tuaku belum nyampe-nyampe. Terus aku hubungi orang tua juga lagi ada masalah keuangan. Gak enak aja lah. Ya udahlah, masalah gitu aja. Aku bisa bantu kamu kok. Sampai suatu hari, aku mulai menangkap sikap Jamie yang berubah. Dia jadi susah ditelepon, dia di SMS nggak bales, dia juga nggak pernah datang lagi ke tempat aku. Kadang aku mencoba buat positive thinking, tapi nggak bisa. Pasti ada sesuatu. Semua asik-asiknya itu jadi ngingetin aku sama kejadian cewek yang datang ke tempat aku tempo hari. Aku kedatangan seorang gadis di rumah. Dia datang dengan marah-marah. Maaf mbak, cari siapa ya? Mbak Meli ya? Iya. Pacarnya Jamie ya? Iya. Saat itu aku bingung. Kenapa ada seorang cewek tiba-tiba ngelabrak aku? Aku salah apa? Aku aja nggak kenal sama cewek itu. Emang pacarnya Mbak itu jelek, Mbaknya aja nggak tahu. Makanya jadi cewek jangan terlalu cupu deh, Mbak. Kamu tuh ya, tiba-tiba datang ke sini marah-marah. Ya iyalah saya marah. Kamu mau tahu masalah kan? Nanya baik-baik, kalau Mbaknya pengen tahu nggak usah bentak-bentak karena Mbak yang bakal rugi, tau nggak? Mbak ya, aku nggak kenal Mbak. Tiba-tiba Mbak datang ke sini dan marah-marah. Mbak jelek-jelekin cowok aku. Maksud Mbak apa? Tapi dia nangis. Sambil nangis dia ceritain semua yang udah kejadian. Dia ngaku udah diperas sama pacar aku. Dia ngaku sering dimintain uang sama pacar aku. Kalau dia nggak nurutin semua kemauannya, dia bilang Nyebarin foto-foto bugil aku kalau aku nggak ngaruh sama dia. Cukup. Gimana sih perasaan cewek, Mbak? Kita sama-sama cewek, Mbak. Mbak nggak usah ngarang cerita ya. Aku lebih tahu cowok aku daripada Mbak. Tapi Mbak tuh goblok. Udahlah, Mbak tuh ya tiba-tiba datang ke sini marah-marah. Udahlah, nggak usah pakai nangis. Mendingan sekarang Mbak pergi dari sini. Mbak nggak usah ganggu hubungan kami lagi. Aku udah bilang, Mbak. Pacarnya Mbak tuh aja. Itu bukan urusan Mbak ya. Udah Mbak pergi. Mbak pergi ya, oke? Bilangin ya, aku pergi. Tapi Mbak, jangan sampai jadi cewek yang udah pernah ketipu kayak aku. Udah deh, kamu nggak usah ngurusin aku lagi ya. dia jadi ngingetin aku. Rasa raguku jadi makin besar. Apa mungkin Jamie kayak gitu? Dia jadi ngingetin aku. Rasa raguku jadi makin besar. Apa mungkin Jamie kayak gitu? Aku akhirnya nyoba datang ke kos dia, tapi sepi. Di dalam kamar aku nggak nemuin apa-apa yang berharga selain laptopnya dia. Karena penasaran, aku buka isi laptop itu. Aku buka filenya satu persatu. Sampai akhirnya aku dibuat shock. Laptop Jamie. Banyak banget isinya foto-foto gadis telanjang. Dan ada aku dan termasuk aku. Begitu aja. Foto cewek yang tempo hari pernah datang sama aku itu juga ada. Ya ampun, apa sih yang Jamie lakuin? Dari mana dia dapat semua foto ini?
dia tidur sama semua cewek ini. Terus difoto satu persatu. Saat pikiranku lagi kacau kayak gitu, tiba-tiba Jamie datang. Tapi apa yang aku lihat justru membuat aku semakin shock. Gila, Jamie gandeng mesra temen aku sendiri selfie. Dan mereka berdua kaget lihat aku. Kamu ngapain kemarin? Jadi selama ini Jamie udah ngianatin semua kepercayaan aku. Saat itu juga aku marah sama Jamie karena dia tega. Dia tega ngerusak semua kepercayaan aku. Tega banget sih lo. Tega ya? Lo udah fitnah gue sama dia. Lo tau kan gue sama dia tuh sahabatan. Lo bilang udah putus sama dia. Dasar cowok. Kamu udah gila. Puas kamu sekarang? Ngajuin aku. Aku udah kasih semua buat kamu. Lu kamu apa sekarang, ha? Lihat isi file dalam laptop itu semuanya foto cewek telanjang kamu, gila. Terus kenapa? Apa harus sama kamu? Kenapa aku ini cewek kamu? Apa peduli kamu? Saat itu juga aku minta putus. Aku minta putus dari Jamie. Tapi di luar dugaanku, Jamie malah marah-marah. Dia ngancam aku nyebarin foto aku kalau aku minta putus. Aku berusaha ngerebut laptopnya, tapi kalah cepet. Oh, kamu apa? Aku mau kita putus. Putus kamu bilang? Putus. Putus. Foto dan laptop itu bakalan gua sebarin. Ngerti kamu? Kamu mau ini? Kamu gila. Kamu bisa apa ya? Pergi kamu dari sana. Gua bakal pergi. Gua gak ada ruginya sama lu. Gua gak peduli. Pergi. Serah sama lu. Sekarang aku bingung harus ngelakuin apa. Ya aku nyesel banget. Aku nyesel banget. Kenapa aku bisa kenal sama dia, bisa pacaran sama orang kayak gitu. Ini semua tindakan ceroboh aku. Dan sekarang aku cuma bisa ngerasa takut kalau Jamie nyebarin foto aku. Tapi aku juga nggak bisa dong terus-terusan pacaran sama orang kayak si Jamie itu. Aku tahu dia cuma mau manfaatin aku. Dan sekarang aku bener-bener bingung gimana caranya aku bisa lepas dari dia. Apa aku harus tetap sama Jamie dengan nanggung perasaan sakit hati banget dan
resiko bakal terus dimanfaatin sama dia, atau aku harus tetap memutuskannya sambil mencari cara untuk memusnahkan foto-foto itu. Kita sudah mendengar pengakuan dari Melly. Apakah Melly harus tetap bersama dengan Jamie dengan menanggung rasa sakit hati dan resiko akan terus dimanfaatkan oleh Jamie? Ataukah Melly harus putus hubungan dengan Jamie sambil mencari cara untuk memusnahkan foto-foto itu? Bagi Anda yang ingin menolong Melly, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.